Perkenalkan, nama saya Ulfia dari kelas 2C Prodi S1 Keperawatan Universitas Hafsawati Zainul Hasan Genggong dengan NIM 142011725139. Pernahkah kalian berpikir bahwa ada makhluk yang ukurannya sangat kecil hidup di dalam tubuh manusia, mengambil nutrisi dari tubuh kita, bahkan bisa menyebabkan penyakit tanpa kita sadari? Salah satu contohnya adalah cacing parasit. Yang lebih menarik lagi, parasit ini memiliki siklus hidup yang unik karena harus berpindah dari lingkungan ke tubuh manusia, lalu kembali lagi ke lingkungan untuk melanjutkan kehidupannya. Lalu bagaimana proses tersebut terjadi? Mari kita bahas melalui gambar siklus agen infeksius parasit yang telah saya buat. Yang pertama, cacing dewasa di dalam tubuh manusia. Tahap pertama dimulai ketika cacing dewasa hidup di dalam usus manusia. Pada gambar terlihat cacing jantan dan betina yang berkembang biak di dalam tubuh inang. Yang kedua, telur keluar bersama feses setelah berkembang biak. Cacing menghasilkan telur yang kemudian keluar dari tubuh manusia melalui feses atau tinja. Pada tahap ini, telur masih berada di lingkungan luar. Yang ketiga, perkembangan telur di lingkungan. Telur yang berada di tanah akan mengalami perkembangan, namun tidak semua telur langsung dapat menginfeksi manusia. Telur harus mengalami pematangan terlebih dahulu hingga mencapai stadium infektif. Yang keempat, telur menjadi stadium infektif. Setelah berkembang di lingkungan yang sesuai seperti tanah yang lembab dan hangat, telur menjadi infektif atau mampu menginfeksi manusia. Yang kelima, masuk ke dalam tubuh manusia. Telur infektif dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan, minuman, atau tangan yang terkontaminasi. Hal ini sering terjadi apabila seseorang tidak mencuci tangan sebelum makan atau mengonsumsi makanan yang kurang higienis. Yang keenam, larva menetas dan bermigrasi setelah masuk ke dalam tubuh. Telur menetas menjadi larva. Larva kemudian bermigrasi melalui aliran darah menuju organ-organ tertentu termasuk paru-paru. Yang ketujuh, larva kembali ke usus dan menjadi dewasa. Dari paru-paru, larva bergerak menuju tenggorokan, kemudian tertelan kembali dan masuk ke usus. Di dalam usus, larva tumbuh menjadi cacing dewasa yang siap berkembang biak kembali. Siklus pun berulang dari awal. Pada gambar terdapat dua simbol penting, yaitu yang pertama, stadium infektif, yaitu tahap ketika parasit mampu menginfeksi manusia. Yang kedua, stadium diagnostik, yaitu tahap yang dapat ditemukan saat di pemeriksaan laboratorium, misalnya telur cacing yang ditemukan dalam sampel feses. Jadi teman-teman, siklus agen infeksius parasit ini dimulai dari cacing dewasa di dalam tubuh manusia, menghasilkan telur yang keluar bersama feses, berkembang di lingkungan, masuk kembali ke tubuh manusia, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa dan mengulangi siklus yang sama. Sebagai mahasiswa keperawatan, memahami siklus hidup parasit sangat penting karena membantu kita dalam upaya pencegahan, edukasi kesehatan, dan pengendalian penyakit parasit di masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.